Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Ruri Aprianti, guru SD Negeri 83 Pekanbaru sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada LPTK Universitas Patimura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video kegiatan pembelajaran uji kinerja dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning di kelas 6C SD Negeri 83 Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
sebelum memulai pembelajaran, Miss absen dulu ya. Albaria, Miss absen dulu ya nak ya. Nanti yang dipanggil namanya tolong acungkan tangan. Albaria Naida Asyura. Apa kabarnya sayang? Oke. Amalia Yosinda. Oke. Akil Arafat. Akila Areta. Cinta Kanaya Putri. Dekamia Ananta. Faiz Azena. Fahri Zapran. Habibah Rauda Hang Awang Muda Zalafi. Hanif. Kiano. M. Abi. M. Bani. M. Fadil. Nadira. Najwa. Nagami. Said. Sandra. Silvi. Sakit? Oke. Iya tadi orang tuanya ada ngasih surat. Sakit. Siti Ratu. Priska. Hemalkam Adha. Auzan. Dapa Ataya. Oke. Baiklah sayang. Dua orang yang tidak hadir ya hari ini. Nah yang lainnya apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Alhamdulillah ya sayang ya. Hari ini kita dapat berkumpul lagi di sekolah untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya pembelajaran 3. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita menyanyikan lagu wajib dulu ya sayang ya. Semuanya minta berdiri. Sayang kita nyanyi Garuda Pancasila. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Dengan menyanyikan lagu nasional ini merupakan rasa cinta kita terhadap tanah air. Tanah air kita tanah air apa? Indonesia. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya, iya, iya. 83 jaya, 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 yes. Silakan duduk. Tepuk semangat.
ini yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi sayang? Teks yang betul-betul terjadi. Teks yang ya awak? Teks yang betul-betul terjadi. Oke. Wahyu bisa sebutkan contohnya apa teks eksplanasi? Apa? Teks apa? Nah, berita kejadian ya, terjadinya banjir ya. Lalu kita sudah juga mempelajari tentang arus listrik. Kenapa ya kipas yang sebelah sini, coba lihat, kipas yang di kelas kamu ini hidup, yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri mati. Apa sebabnya? Karena iya, bagus sekali Abi. Apa tadi nak? Karena sebelah kanan arus listriknya terputus, sedangkan yang di sebelah kiri arusnya menyambung ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang informasi penting pada teks eksplanasi dan juga rangkaian listrik paralel. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kamu capai yang pertama yaitu dengan membaca peserta didik mampu menemukan informasi penting pada teks eksplanasi yang dibaca yaitu tentang Gareth Morgan, penyempurna lampu lalu lintas. Yang kedua, dengan membaca teks eksplanasi Morgan, penyempurna lampu lalu lintas, kamu dapat menganalisis informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, setelah menemukan informasi, setelah menganalisis sesuai dengan struktur eksplanasi, peserta didik diharapkan mampu membuat peta konsep berdasarkan informasi yang ditemukan sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Ya nak ya? Selanjutnya adalah dengan penjelasan tentang rangkaian listrik paralel, kamu dapat mengetahui, menganalisis tentang rangkaian listrik paralel. Komponen-komponennya apa saja, bagaimana susunannya. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu dengan menonton video. Jadi nanti kamu menonton video, suka nonton video? Nah, dengan menonton video itu nanti kamu dapat mengetahui cara membuat rangkaian listrik paralel. Yang keenam, berdasarkan kerja kelompok, perwakilan kelompok mampu menyajikan hasil tentang rangkaian paralel sederhana dengan tepat. Paham saya? Paham. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Yaitu, coba lihat gambar yang ada pada tangan Ibu ini model. Model apa nih nak? Siapa tahu? Model apa ini nih? Lampu lalu lintas. Model apa? Coba lihat yang di tangan Ibu ini. Model apa ini? Lampu lalu lintas. Siapa yang pernah lihat benda seperti ini? Nah, di mana biasanya kamu temukan benda seperti ini? Di mana sayang? Di jalan raya. Apa nama bendanya nih? Lampu lalu lintas. Di mana kamu sering menemukannya? Di jalan raya. Nah, dari lampu lalu lintas ini bagaimana
bercabang. Rangkaian listrik yang bercabang dinamakan dengan rangkaian listrik paralel. Oke, selanjutnya. Ini dia contoh rangkaian listrik paralel ya. Selanjutnya yaitu apa itu teks eksplanasi? Apa itu teks eksplanasi? Ya, Bi, peristiwa yang terjadi yang sesuai dikatakan si Wahyu ya. Jadi teks yang benar-benar terjadi, peristiwa itu pernah dialami ya. Peristiwa itu pernah terjadi di dunia kita ini. Contohnya apa saja? Apa saja yang terjadinya bencana alam? Bagus, apa lagi? Apa nak? Terjadinya banjir, apa lagi? Terjadinya gempa bumi, bagus, luar biasa. Jadi itu merupakan contoh-contoh teks eksplanasi. Kalau ditulis tentang terjadinya gempa bumi, terjadinya tsunami, lalu proses penemuan lampu, lalu lintas, itu merupakan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi berfungsi untuk menjelaskan sebuah peristiwa, ya, sebuah peristiwa kepada pembacanya. Teks eksplanasi ditulis berdasarkan apa? Berdasarkan fakta. Bagus. Selanjutnya, contohnya tadi sudah ya. Nah, di dalam teks eksplanasi itu ada informasi penting. Bagaimana cara kita mendapatkan informasi penting di dalamnya? Apa nak? Kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, lalu apa lagi? Adik simbang ya, atau disingkat dengan adik simbang. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang Miss Suri ingin kamu mendapatkan informasi dari teks eksplanasi itu. Hah? Nah, coba lihat. Miss minta tolong baca dulu Wahyu. Berdiri ya sayang ya. Mengalir keluarga penyempurna lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas digunakan untuk mengatasi kemacetan. Lampu lalu lintas memiliki 3 lampu yang mengatur kapan harus berhenti, jalan atau bersiap, berhenti atau jalan. Warna yang digunakan adalah warna merah untuk berhenti, kuning untuk bersiap, dan hijau untuk jalan. Berkat adanya lampu lalu lintas tersebut, kemacetan dapat diatasi dengan baik. Terima kasih Wahyu. Kasih tepuk tangan. Nak. Teks yang kedua, Miss minta kepada Ashura untuk membacanya. Lampu lalu lintas ini pertama kali ditemukan oleh pria berkebangsaan Inggris bernama Lester Wadsworth Ward. Pertama kali diciptakan lampu lalu lintas ini masih terdiri dari warna merah dan hijau. Sayangnya tidak lama kemudian lampu lalu lintas pertama ini meledak dan dicari seorang polisi. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, lampu lalu lintas ini pun langsung dihidupkan. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Terima kasih Ashura. Selanjutnya Miss minta tolong anak Miss yang di sebelah sini baca Nabil. Setelah kejadian tersebut, pria kelahiran Amerika bernama Baron Augustus Morgan berinisiatif menyempurnakan desain yang telah dibuat oleh Ward. Tidak hanya mengubah konstruksi dan bentuk lampunya, dia juga menambahkan sebuah lampu lagi yakni berwarna kuning. Tujuannya sebagai interval waktu kapan pengguna jalan harus melaju atau berhenti. Terima kasih kepada Nabil. Kasih tepuk tangan nak. Selanjutnya paragraf yang terakhir Miss minta tolong kepada Akila untuk membacanya. Tidak hanya menambah warna kuning, bahkan juga menyematkan tanda berhenti dan jalan. Tanda tersebut dimaksudkan agar pengguna jalan lebih waspada. Desain milik Morgan pun akhirnya disepakati sebagai standar dan akhirnya digunakan di seluruh dunia. Pada 1922, desain tersebut disempurnakan menggunakan listrik sehingga dapat dioperasikan secara otomatis. Terima kasih kepada Akila. Tepuk tangan saya. Oke,
manfaat dari lampu lalu lintas. Pada tabel kedua, informasi penting apa yang kita dapatkan? Lampu lalu lintas ini pertama kali ditemukan oleh pria kebangsaan Inggris bernama Lester Cranfield. Ya, coba lihat. Siapa nama pertama kali yang menemukan? Lester Lester Cranfield White. Ya, di mana ditemukannya? Di mana ditemukan? Di mana, Kak? Berdasarkan pertanyaan tadi yang kedua, di mana ditemukan pertama kali lampu lalu lintas? Di mana? Di mana? Yang kuat dong suaranya. Di mana sayang? Oke. Selanjutnya paragraf ketiga, apa yang kita ketahui? Setelah sejarah dan beberapa bangsa Amerika Ya, siapa penyempurna lampu lalu lintas? Correct. Augustus Morgan. Nah, apa yang ia tambahkan? Apa? Lampu berwarna kuning. Selanjutnya adalah paragraf yang keempat. Tidak hanya menambah apa lagi informasinya? Iya, Morgan juga menambahkan tanda berhenti dan jalan. Nah, berdasarkan informasi-informasi tersebut, kamu dapat nanti menuliskannya dalam bentuk peta konsep sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat apa saja struktur teks eksplanasi? Pernyataan umum, deretan penjelas, apa interpretasi atau penutup. Jadi struktur teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, masalah umum yang diungkapkan penulis, ya. Lalu deretan penjelas, kalimat-kalimat yang menyatakan dukungan terhadap apa yang dinyatakannya pada paragraf pertama. Selanjutnya ada interpretasi atau kesimpulan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya Miss minta kamu untuk mengerjakan LKPD, ya. LKPD-nya kamu baca teks tentang garis maut dan penyempurna lalu lintas, lalu kamu buat apa? Dalam bentuk peta konsep. Di sini ada petunjuk pengerjaan lembar kerja peserta didik. Yang pertama, kerjakanlah LKPD ini dengan benar dan teliti. Tuliskan nama lengkap pada kolom yang tersedia. Bacalah teks eksplanasi di bawah ini dengan teliti. Tuliskan informasi penting yang ada pada teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks eksplanasi pada peta konsep yang sudah disediakan. Bisa sayang? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kerjakan ya nak ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Ini LKPD-nya dikerjakan. Silahkan dikerjakan, tulis nama dulu. Iya sayang, belum dapat lupa. Maaf ya nak ya. Nih. Iya, tulis nama dulu ya nak. Kerjakan dengan teliti.
Ya, paragraf 2. Apa baca apa contohnya ya? Nah, tadi aku sini. Nah, ya. Bisa? Ya, bagus. Paragraf kedua tuh ya. Jangan lupa paragraf kedua itu termasuk apa di dalam struktur eksplanasi. Nah, ya, tulis ya nak pada lembar jawaban LKPD-nya. Oh iya, ini apa? Setelah pemetaan ini, iya, buatkan kalimatnya. Ya, Sandra batuk minum. Oke, bagus ya. Ya, ketiga lagi ya nak ya. 3. Nih. Bagus ya. Dia termasuk apa dia? Sama dengan paragraf apa dia? Bagus. Dan ini bisa? Ada yang mau ditanyakan? Bisa sayang? Nah, yang paragraf keempat. Nih, dibaca dulu paragrafnya. Tengah apa dia? Termasuk apa dia nak? Oh, kesimpulan. Sudah ditulis? Oke, sudah ditulis. Nah, kalimat informasi penting apa yang kamu temukan? Nah, ini apa? Nah. Sudah selesai nak? Belum, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita kumpulkan. Ya? Oke, sekarang Miss minta untuk Naila lah untuk membacakan LKPD-nya. Oke. Assalamualaikum dulu ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yaitu Leicester Farnsworth Wire. Oke, good. Paragraf ketiga diatas berjelas penyempurnaan lampu lalu lintas oleh Garth Augustus Morgan berinisiatif menyempurnakan lampu lalu lintas berwarna kuning. Oke, terima kasih. Lanjut. Paragraf 4 kesimpulan standar lampu lalu lintas yang ditemukan oleh Morgan digunakan untuk seluruh dunia. Oke, bagus. Terima kasih ya. Awang, bagus ya. Jawaban Awang sudah bagus, sudah lengkap ya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Kasih 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 wow, keren. Oke, terima kasih. Nah, itu dia tadi LKPD-nya sudah bagus. Tolong ya dikumpulkan ya, Nak ya. Kumpulkan. Kelompok nanti. Kumpulkan ya. Nah, sekarang kita nanti mengumpulkan LKPD-nya dulu. Sudah, Ratu. Sebelah sana sudah dikumpulkan. Kasih Ratu. Rat. Semangat pagi. Oke, luar biasa hari ini ya sayangnya. Nah, sekarang kita lanjut ke speaking. Ayo. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita lihat tebak. Apa nak? Sekolah. Good. Kita lihat ya. Yes, nah, sekolah. Selanjutnya. Ini ada gambar apa? Ruang kosong. Apa? Ruang kutub. Iya, kita masuk ruang kutub. Kita lihat ya. Selanjutnya. Nih. Nama apa nih? Kura-kura nih. Penyu ya, penyu apa lagi? Penyu. Ini batu apa? Ini batu apa? Apa nak? Apa nak? Penyumbatan. Bagus ya. Ini penyu. Penyumbatan. Penyumbatan pipa. Tepuk tangan. Selanjutnya, yang terakhir. Sikat gigi, apa namanya? Demam tinggi. Siapa yang betul ya? Demam tinggi, sikat gigi. Apa lagi tadi? Oke, kita lihat. Lihat. 1, suaranya 1, 2, 3. Demam tinggi dikasih kasih kasih wow, keren. Oke, itu jawaban kita. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang rangkaian listrik paralel. Perhatikan rangkaian listrik yang ada di tangan Missouri dan juga gambarnya sudah dipaparkan pada slide PowerPoint. Perhatikan. Rangkaian listrik ini terdiri dari komponen-komponen listrik. Siapa yang bisa menyebutkan komponen apa saja yang ada pada rangkaian listrik ini? Kabel, apa lagi? Saklar, lampu, apa lagi? Baterai, ya. Dudukan lampu, ya. Dudukan baterai itu dia tadi komponen-komponen yang ada pada rangkaian listrik Missouri ini. Ada saklar, baterai, lampu, kabel. Nah, sekarang perhatikan bagaimana susunan pada lampunya. Apa nak? Berjajar, ya. Rangkaian lampunya disusun secara berjajar. Lampu 1 dan lampu 2. Dapat menyala nggak ya lampu Missouri ini? Dapat. Kasih tepuk tangan dong. Nah,
baik dengan benar sehingga arus listriknya mengalir sampai ke lampu. Lampunya dapat menyala. Oke, selanjutnya. Apa perbedaan kedua gambar yang ada pada papan tulis? Gambar A. Gambar A, rangkaiannya listriknya, lampunya disusun secara satu baris berurutan. Ya, good. Apa lagi? Yang B? Iya, rangkaian listriknya disusun secara berjajar. Tolong tangannya sayangnya, tangannya. Nah, selanjutnya, berdasarkan susunan komponen listrik, rangkaian listrik dibedakan menjadi 3 rangkaian, yaitu rangkaian A, rangkaian listrik apa? Listrik. Yang B? Paralel. Yang C? Campuran. Kenapa dia dikatakan rangkaian listrik campuran? Karena Dia ada gabungan listrik seri dan paralel. Dari mana kita tahu dia seri paralel? Dari susunan apanya? Lampunya. Bagus. Nah, sekarang Miss punya model lagi. Ini dia model lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas terdiri berapa lampu nih? 3. Lampu apa saja? Merah, kuning, hijau. Oke. Ada berapa percabangan dalam menyusunnya? 3 juga ya. Ada berapa saklar? 3. Berarti lampu merah ini termasuk contoh dalam rangkaian listrik apa? Seri atau paralel? Paralel. Ya Yuya, jadi ini termasuk rangkaian listrik paralel. Selanjutnya, perhatikan. Rangkaian listrik paralel yaitu rangkaian listrik yang lampunya disusun secara berjajar. Ya, lampunya disusun secara apa? Berjajar. Lalu, komponen listrik yang dapat disusun secara paralel juga pada baterai. Coba lihat gambar kedua. Pada baterai ya. Rangkaian baterainya disusun secara berjajar. Selanjutnya, rangkaian listrik yang disusun pada bebannya atau lampunya. Nah, nih. Bagaimana nyala lampunya? Sama terang. Good. Lampunya nyalanya sama terang. Nah, susunan lampu disusun secara berjajar. Lampunya sama terang, nyalanya tidak berubah ya. Menggunakan banyak jalur. Ada berapa jalurnya Nina? 2, karena ada 2 lampu. Lalu jika salah satu lampu padam, ya, jika lampunya yang satu padam, yang ini padam, lampu satu Miss padamkan. Lampu yang 2 bagaimana? Tetap menyala. Kalau lampu yang satu padam, lampu yang lainnya tetap menyala. Kenapa? Karena harusnya tetap ada. Lampu yang satu tidak berpengaruh dengan lampu yang 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Jadi Wahyu, kalau lampunya yang satu padam, lampu yang lainnya gimana Yu? Tetap menyala. Good. Bagus. Ya. Selanjutnya, ada pertanyaan? Nah, perhatikan lagi gambar yang ada pada papan tulis. Ini kira-kira yang disusun secara paralel apa ya? Baterainya disusun secara paralel. Ada berapa percabangan baterai yang disusun? 3. Lihat, kutub positif, kutub yang sama, positif dengan positif saling berhubungan. Ya, saling berhubungan. Nah, pada rangkaian listrik paralel, makin banyak baterai yang disusun secara paralel, tegangannya sama. Ya nak ya, semuanya tetap sama. Lalu menggunakan lebih dari satu jalur. Di sini ada 3 baterai, berarti jalurnya berapa? Berapa? 3. Nah, jika salah satu baterai rusak, di baterai yang lain bagaimana? Tetap menyala. Tetap hidup. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Sekarang perhatikan. Nah, penerapan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian listrik paralel khususnya. Pada apa? Lampu lalu lintas. Ada berapa percabangan lampu? 3. Ya. Lalu perhatikan, coba lihat di kelas kamu nih. Nah,
ada yang berkipas A, ada yang berkipas B, ya. Ada lampu A, lampu B, ya. Nah, rangkaian listrik paralel juga diterapkan di rumah-rumah penduduk, di rumah kamu, ya. Lampu kamar dengan lampu kamar mandi, kalau lampu kamar mandi mati, lampu kamar ikut mati tidak? Tidak, tetap nyala. Nih, perhatikan. Ada gambar apa di sini? Mesin cuci, TV, apa lagi? Kompor, apa lagi? Lampu. Semua ini memiliki percabangan arus listrik. Sehingga kalau mesin cucinya rusak, TV-nya masih tetap bisa menyala. Kenapa bisa menyala? Karena berbeda jalur arus listrik. Good. Nah, kasih tepuk tangan ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Nah, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Miss Suri meminta kamu untuk menonton video ini. Setelah menonton video ini, Miss harapkan kamu dapat membuat rangkaian listrik paralel. Ya nak ya? Miss Suri ingin kamu menonton video cara membuat rangkaian listrik paralel. Hal ini bertujuan agar kamu mampu nantinya bekerja secara kelompok membuat rangkaian listrik paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas belajar. Dan sebelum melanjutkan video ini, bantu dukung channel ini ya dengan cara subscribe. Halo semuanya, hari ini kita akan membuat rangkaian. Apakah kalian tahu bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana? Siapkan alat dan berangkai lebih dahulu yuk. Apa saja alatnya, perhatikan. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah kardus, kabel kurang lebih 2 meter, 2 batu baterai, lalu ada selotip hitam dan selotip putih, gunting, lalu ada lampu dan beserta rujukannya. Lalu yang terakhir ada saklar. Di bawah nak alatnya. Anak, masih dalam pembahasan video sebelumnya kali ini kita akan membuat prakarya rangkaian listrik paralel. Nah, yang pertama kalian harus menyiapkan 2 baterai dan mendekatkannya dengan selotip dengan erat. Lalu seperti video sebelumnya, kalian harus merangkai terlebih dahulu rangkaian paralel yang akan kalian buat. Contohnya, kalian akan meletakkan seperti ini. Nah, lalu lampunya di mana? Di sini rangkaian paralelnya bisa menggunakan 2 lampu, namun kalian juga bisa menggunakan lebih dari 2 lampu. Setelah kalian membuat desain rangkaian paralel yang akan kalian buat, kalian dapat langsung menghubungkan kabel dengan saklar, lalu dengan dudukan lampu. Kalian harus menyatukan kabel dengan saklar dan melilitkannya dengan kuat. Seperti ini. Berbeda dengan rangkaian seri, karena rangkaian paralel disusunnya harus bercabang, jadi kalian harus melilitkannya dengan sangat teliti sesuai dengan desain yang sudah kalian buat.
Lilitkan benar-benar. Ya ada apa ya? Lilitkan benar-benar nanti ya. Cara menyatukan kabel satu dengan kabel yang lainnya sangat gampang ya anak-anak. Kalian tinggal melilitkan ujung kabel satu dengan ujung kabel yang lainnya dengan arah. Nah, seperti ini untuk kabel yang sudah dililitkan dan disatukan dengan komponen listrik lainnya. Dan langkah yang paling penting adalah dengan menyatukan ujung kabel dengan baterai. Nah, baik-baik dalam menyatukan ujung kabel positif dan negatif ya. Jangan sampai terjatuh lagi karena ini sangat menentukan arus listrik dapat mengalir atau tidak. Dan inilah bentuk rangkaian paralel yang sudah jadi. Bagaimana anak-anak, kalian pasti dapat membuatnya lebih rapi. Menyala ya, kalau menyala Ini berarti adalah listriknya jalan. angkat serutannya. Nah, seperti ini jika baterainya terhubung dengan baik. Salah satu kelebihan rangkaian paralel adalah ketika kita melepaskan satu lampu, maka lampu lainnya tidak mati. Nah, seperti ini. Beda dengan rangkaian seri. Jika rangkaian seri satu dilepas bohlamnya, maka bohlam yang satunya akan ikut padam. Seperti ini. Dan kelebihannya juga jika rangkaian paralel itu terang, lampunya lebih terang. Ya, lampunya nyalanya lebih. Ya, kita lihat lagi ya. Nah, sampai di sini bisa nanti membuat. Sekarang kamu bentuk kelompok ya, agar kamu dapat membuat rangkaian listrik paralel secara kelompok ya. Miss kasih ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 1 terdiri dari Nabil, Dafa, Nagami, Naira. Kelompok 2 Bani, Bari, siapa namanya? Ratu ya, Pari dan Yano. Kelompok 3 yaitu terdiri dari Faiz, Abi, Cinta, Kila, siapa? Deka ya. Selanjutnya kelompok 4 Said, Wahyu, Han Awam, Nadira, Najwa dan siapa? Rizka. Ini Fazil yang kelompok intimen tadi adalah Fazil. Siapa? Fazil, Hanif, Sandra dan juga Azuro. Nah, kelompok yang ya. Kelompok 1 kasih ya. Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Iya, ini apa? Oke, kelompok 1, oke masuk kelompok 1. Nih, kelompok 1. Kelompok 2. Nih, kelompok 2 ya. Kelompoknya boleh dikasih nama ini kelompok baterai, kelompok lampu ya. Kelompok 3.
di lembar kerja kelompok. Yang pertama siapkan bahan. Ada bahannya? Nah, tolong disiapkan bahannya dulu. Nah, bahannya ya. Lalu sekarang kamu akan bekerja secara kelompok. Ada di bawah alat-alatnya. Ada baterai dua, dudukan baterai, bola lampu. Nah, nanti mengerjakannya sesuai langkah-langkah yang ada pada lembar kerja kelompok ya nak ya. Nah, hasilnya nanti kamu dapat tuliskan di belakang apa hasil dari rangkaian yang kamu buat. Apakah lampunya menyala atau tidak? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, kita harus selesaikan dengan boleh ya, dimulai ya. Boleh dimulai cara mengerjakannya ya. Wahyu. Udah? Ingat dari saya, cara melilitkan kabelnya. Cara melilitkan kabelnya, hello. Perhatikan, cara melilitkan kabelnya nih disilang, dengan disilang, lalu diginikan. Diginikan gitu. Sampai dia kuat. Kalau kamu enggak, lalu kamu lakban supaya dia Nah, mohon kerjasamanya dalam kelompok karena kerjasama akan dinilai nanti. Apa nih? Ya, ada yang menulis, ada yang merangkai, ada yang mencatatkan rangkaian. Oke. Ada yang menulis ya? Nah, itu boleh disatukan dengan apa ya? Saklar. Mulai disatukan dengan saklar. Ini, satukan. Dan di sini. Nah, ya, ada satu aja. Satu ini bisa sampai M. Ya, ini. Silakan didirikan. Ini didirikan, didirikan ini. Didirikan. Nah, yang ini lampu, didirikan lampunya. Nah, didirikan satu. Mana lampu yang satu lagi? Udah didirikan. Nah, ini dibuka ininya kabelnya supaya nampak positif dan negatifnya nanti. Nah, hati-hati ya. Ya, itu ya. Dari sini diatur di sini.
Ini disambung ini ke sini. Ininya dilanjutkan ke sini. Coba dilihat ini. Ini kurang panjang di bawah ini. Saklarnya di mana kan? Sini saklarnya. Pegang saklarnya. Ini gini nih. Ini tadi gini nih. Kalau kurang bisa dihidupkan, ngapakan lagi? Nanti kalau nggak keluar hidupnya, lampunya nggak hidup. Bisa? Ini kurang panjang. Di sini dilem. Gimana, berhasil? Tinggal dilemkan. Mana lampunya? Sudah? Tinggal dilem lemnya. Iya. Jadi hidupin. Berhasil nggak? Udah hidup nggak? Yeay! Nah, ini dilem. Belum dilem. Tinggal dilem ya. Ah, bagus tapi ya. Sekarang keluarkan lembar pengamatannya. Nah, pengamatannya ditulis. Nah, kesimpulan, tuliskan di kesimpulan. Apakah lampu pada rangkaian menyala dengan baik? Nah, tolong ditulis. Coba, lampu menyala dengan ya, ya. Nah, tuliskan jawabannya. Tuliskan jawabannya ya. Ya, baca pertanyaannya nak dari jawab kawannya. Mana lampunya? Apa-apa? Sudah? Tinggal dilem lemnya. Iya. Jadi hidupin. Berhasil nggak? Udah hidup nggak? Yeay! Nah, ini dilem. Belum dilem. Tinggal dilem ya. Ah, bagus tapi ya. Sama juga.
Sekarang keluarkan lembar pengamatannya. Nah, pengamatannya ditulis. Nah, kesimpulan, tuliskan di kesimpulan. Apakah lampu pada rangkaian menyala dengan baik? Nah, tolong ditulis. Coba, lampu menyala dengan baik. Ya. Nah, tuliskan jawabannya. Tuliskan jawabannya ya. Ya, baca pertanyaannya nak, biar dijawab kawannya. Dapatkan aja loh, Bi. Tiga. Bagaimana cara lampu satu dan lampu dua? Apakah yang terjadi jika salah satu lampu padam pada rangkaian tersebut? Jelaskan penyebabnya. Nah, sekarang coba dijawab pertanyaan pada rangkaian KPD. Nah, ya, coba nomor 1 apa pertanyaannya? Nah, apakah? Ya, tuliskan ya. Bagaimana nyalanya? Bagaimana? Sama terang. Lanjut. Nah, ayo. Bagaimana? Bagaimana? Apa? Tetap menyala. Selanjutnya, kamu harusnya berbeda, alirannya berbeda. Lanjutnya? 3? Ya? Oke, good. Ketik tangan dong. Ya. Ketikkan ya, sayang. Sudah selesai? Bagaimana hasil kegiatannya? Berhasil? Siapa? Siapa yang berhasil? Oke, keberhasilannya sudah dicatat pada lembar kerja kelompok? Sudah ya nak ya. Nah sekarang Miss ingin perwakilan tiap kelompok untuk memaparkan di depan teman-temannya tentang hasil kegiatan kelompoknya. Yang pertama Miss tawarkan dulu, siapa yang mau? Oke, kelompok berapa? Kelompok ini ya, ada lihat ya. Kelompok berapa saya? Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami. Mana hasilnya? Ditunjukkan dong. Oke. Pertama, ini hasil kerja kelompok kami. Lampunya sama terang. Menyala sama terang. Oke, bagus. Berarti berhasil ya. Lanjut. Jika satu lampu padam, maka lampu yang kedua tetap menyala. Apa? Oke, bagus. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan saya. Bagus ya. Ini nama kerjanya kumpulkan. Selanjutnya kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju ke depan. Kelompok 3, ayo. Ayo.
sama terang. Ya, lampu 1 dan lampu 2 menyala sama terang. Ya, itulah rangkaian paralel. Ya, lanjut. Jika lampu jika lampu lain padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Iya, coba lampu yang 1 padam, lampu yang satunya lagi tetap menyala. Nah, oke, good. Itu saja dari kelompok kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan saya. Ya, kelompok yang terakhir ya, yang presentasi kelompok 4 kami minta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami. Ya. Oke. Ini rangkaian listrik paralel kami. Lampunya dapat menyala sama terang. Oke, lihat kan kawannya. Oke, good. Jika satu lampu padam, lampu 2 tetap menyala. Coba dites. Oke, good. Demikian dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk uang dulu nak. Dikasih. Kasih wow. Keren. Ya, anak Misa yang kumpulkan dulu lembar kerja kelompoknya. Sini apanya? Itunya, lembarnya. Nah, yang lainnya? Oke. Selanjutnya kita baiklah, sudah dikumpul semuanya ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Dalam mengerjakan LKPD ini kamu harus kerja sendiri, ya nak ya? Sendiri. Nah, ingat langkah-langkah dalam membuat LKPD. Kerjakan LKPD dengan benar, tuliskan nama, lalu amati gambar rangkaian paralel yang ada, jawab soal pada lembar kertas LKPD. Tolong dibagikan ya nak ya. Oke, waktu mengerjakannya. Lebih biar acara sini yang ambil ya. Nah, silakan kerjakan LKPD. Simpan duit di banknya dulu. Hilangan 2.000. Dah, kerjakan, tuliskan namanya nak. Baca langkah-langkah LKPD. Ya. Apa kurang 1? Rangkaian apa yang disusun secara paralel? Cuma lihat gambarnya ya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang Miss minta pada anak Miss untuk memaparkan hasil LKPD-nya. Coba Miss minta Pari. Iya. Pari sudah selesai kan? Mau 1. Cepat. Pada rangkaian listrik di atas, komponen akan disusun secara paralel. Lampu, apakah betul jawabannya lampu? Kasih tepuk tangan dong. Nomor 2. Jika satu lampu tutup, bagaimana nyala lampu A dan B? Bagaimana nyala lampunya? Menyala lampu
Sama terang, siapa jawabannya sama seperti Pari? Oke, good. Nomor 3. Jika saklar ditutup dan tiba-tiba lampu A mati, apa yang terjadi dengan lampu B? Apa lampu B? Tetap menyala. Tetap menyala. Betul sekali ya. Selanjutnya. Jika saklar dibuka, apa yang terjadi pada lampu A dan B? Apa yang terjadi pada lampu A dan B? A dan B akan mati. Mati, tidak menyala. Good. Kasih tepuk tangan saya. Oke, silakan dulu. Nah, sekarang sebelah sana. Azura. Sudah selesai Azura. Nomor 1 ya. Silakan aja. Pada rangkaian listrik di atas, komponen apa yang disebut secara paralel? Mana? Lampu. Lampu. Jika saklar ditutup, bagaimana lampu A dan B sama dengan Sama terang. Selanjutnya. jika saklar ditutup dan tiba-tiba lampu A mati, apa yang terjadi dengan lampu B? Dapat menyala. Apa nah? Dapat menyala. Selanjutnya. Jika saklar dibuka, apa yang terjadi pada lampu A dan B? Tidak menyala. Tidak menyala. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan saya. Lembar SKPD-nya sudah selesai dan sudah dikumpulkan, sudah dibahas juga tadi bersama-sama. Nah, sekarang kita SBQ dulu. Semuanya berdiri, Nak. Putra. Main Putra. Ayo. Siapa yang bingung kali ini ya? Gerak dong. Oke, makin siang makin semangat ya. Oke, anak-anak saya, selanjutnya kita sudah sampai pada pembelajaran kita yang terakhir, yaitu kita menyimpulkan pembelajaran yang kita sudah pelajari dari tadi ya, dari kegiatan 1 dan kegiatan 2. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Ayo. Apa nak? Kita sudah mempelajari teks eksplanasi. Apa judul teks eksplanasi yang kita sudah pelajari tadi? Iya, penemu lampu lalu lintas. Kenapa pertama kali ditemukannya lampu lalu lintas? Di Inggris. Selanjutnya apa yang sudah kita pelajari? Tentang rangkaian listrik. Bagaimana susunan lampunya? Lampunya disusun secara jajar. Nah, sekarang kita sudah membuat kesimpulan bersama. Selanjutnya Miss minta kamu untuk mengerjakan soal evaluasi. Tolong ditutup bukunya semuanya. Soal evaluasi ini dikerjakan secara sendiri ya. Tulis nama ya nak ya. Iya. Iya, sini. Oke.
kelompok meja masing-masing. Nah, selanjutnya yang sudah selesai kumpulkan semua buku dan peralatan tulisnya masukkan dalam tas. Kita mau pulang lagi. Pembelajaran kita selesai hari ini, sudah dirapikan bukunya. Ini kelompok berapa yang belum kumpul? Nah, selanjutnya kita sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kita kasih refleksi dulu untuk pembelajaran hari ini ya. Refleksinya, coba lihat. Bagaimana perasaan kamu pada pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Senang kan? Senang kali kalau akhir. Kalau senang kasih tepuknya 1 kali. Kalau bagaimana perasaan kamu hari ini? Sangat. Kalau sangat senang kali 3 kali tepuk. Nah, kalau luar biasa senang kasih banyak-banyak tepuk. Oke. Baiklah anak-anak saya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tolong disiapkan awak. Perhatian seluruhnya. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kerja kelompok. Jadi untuk kedepannya kamu harus menumbuhkan rasa kerja sikap kerja sama agar kekompakan dalam membuat suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan sangat baik. Dan bagi anak Messi yang sudah dijemput orang tuanya, silahkan pulang. Yang belum silahkan menunggu di dalam pagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.